Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita yang ini berjudul Akar Kerusuhan Tim-Tim, sebuah serial kristologi Qur'ani yang diuraikan oleh H. Simon Aliasir. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kasus ini kita mendapatkan petunjuk siapakah sebenarnya umat Kristen itu. Mereka mengaku sebagai pengikutnya Yesus Kristus, tetapi sebenarnya adalah pengikutnya Paulus, sang penentang Yesus Kristus. Pauluslah si Dajjal yang dinubuatkan oleh Yesus Kristus. Salah satu dari ciri Dajjal ialah mempertuhan Yesus Kristus. Padahal Yesus Kristus justru mengutuk mereka yang mempertuhan dirinya. Pesan nubuatnya tentang Dajjal dan nabi palsu adalah demikian. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar sebagai domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Kitab Matius pasal 7 ayat 15 dan ayat 16. Buahnya adalah dogma tentang ketuhanan Yesus Kristus. Maka Yesus Kristus berwasiat demikian, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kitab Matius pasal 7 ayat 21 sampai dengan ayat 23. Lebih lanjut, Yesus Kristus mengatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Surat Matius pasal 7 ayat 24 sampai dengan 27. Bandingkanlah
nasihat Yesus Kristus ini dengan ajaran Paulus kepada jemaatnya di Korintus sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku. Aku sebagai ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Kitab 1 Korintus pasal 3 ayat 10-11. Menurut Paulus, Yesus Kristus adalah Tuhan. Kitab Filipi pasal 2 ayat 11. Oleh karena itulah kita umat Islam yang mengimani Yesus Kristus atau Isa Al-Masih sebagai salah satu utusan Allah selalu memanjatkan doa seperti yang dilakukan oleh kaum Hawariyin, yaitu murid-muridnya Isa Al-Masih. Robbana amanna bima anzalta wattabana rasulah faktubna ma'asy syahidin. Tuhan kami beriman kepada apa yang Engkau wahyukan dan kami mengikuti utusan, maka tulislah kami beserta orang-orang yang menyaksikan. Surat 3 ayatnya 52, yaitu surat Ali Imran ayatnya 52. Dan setiap sholat sebelum salam penutup juga berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannama wa min adzabil qabri wa min syarri fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masyihid dajjal. Ya Allah Tuhanku, sesungguhnya aku mohon perlindungan kepada Engkau dari siksa kubur dan siksa neraka jahanam, dan dari kejahatan fitnah kehidupan dan kematian serta kejahatan fitnah Masyihid Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji yang berbahagia, demikianlah risalah yang berjudul Akar Kerusuhan Tim-Tim yang diuraikan oleh Haji Simon Aliasir sebagai serial Kristologi Qur'ani. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.